Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayo zumala kaifa halukum antum bi khairin. Apakah suara saya bisa didengar oleh teman-teman? Bentar. Ya, nomor 2 tadi. Nah, itu koma kan. Habis itu distance object itu jadi subject. Apa suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Ustadz. Ya, baik. Baik, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin ada di haqqihi wa ridha an nafsihi wa zinata arsyi wa midada li kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah fi hadza nahar qadarna ala ta'allumil israf yakni taban fi lugha al-arabiyyah di mawdu al-jadid wa amal amsi alhamdulillah ta'allamna fi ma yata'allaq bi as-safar ya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa kembali lagi belajar ya. Untuk pertemuan yang sebelumnya itu kita belajar tentang as-safar ya. Mungkin sedikit atau banyaknya teman-teman sudah mengetahui beberapa kosakata yang mungkin belum teman-teman ketahui terkait as-safar seperti di bandara, kemudian maskapai penerbangan, paspor, visa, dan mungkin beberapa percakapan yang bisa teman-teman gunakan ya, ketika berpergian, mungkin nanti ketika di luar, seperti yang dicontohkan kemarin itu transaksi dan aktivitas yang ada di bandara ya. Nah, dan adapun pada pertemuan kita pada siang hari ini kita akan belajar tentang al-hajj wal umrah, tentang haji dan umrah. Tapi sebelum itu saya akan kembali mengulangi beberapa mufradat ya, berhubung percakapan kemarin sudah ada yang mencoba ya. Mungkin dari teman-teman ini ada yang ingin mencoba untuk percakapan atau khiwar yang tentang as-safar. Akhuna Usman wa Ukhtina Ria, apakah mau mencoba untuk muhadasa lagi? Boleh, atau Ustaz. mungkin muhadasa dengan saya saja ya. Akhuna Usman ya. Rifki. Ya. Ismi Rifki ya. Ana akunu al-muwaddaf wa anta takunu al-musafir. Dan al-muhadasah li huna akunu al-muwaddaf yumkin fi tayyar. Saya jadi petugas yang di bandara, untuk menjadi musafir ya. Baik, silakan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Fakittu hakibati. Min aina anta qadim? Ana qadim min Baghdadis. Ades.
Ainal jawaz wa aina at-tadhkirah. هذا هو الجواز وهذه هي التذكرة. Baik. Ma launul hakibah. لو كنوه لو كن Launuha. أو لونها سوداء. Hal hadhihi hakibatuka. نعم هذه حكيبتي. Mada fil hakibah? في الحكيبة ملابس. Taib, iftahil hakibah. نعم هذه حكيبتي. Nah, baik. Dalam bercakap, usahakan kita seakan-akan kita memang asli ya. Maksudnya kita dalam muhadasah itu memakai intonasi seperti gaya bicara kita. Misalkan kalau bersama teman atau bersama orang yang kita temui, ya, pasti kita lebih kayak dapat memaknai dan dapat mengerti dan memerankan ya. Mungkin kalau dalam hiwar ini seakan-akan memang kita sedang berhiwar ya, sedang berkomunikasi, sedang bercakap-cakap. Kan beda kalau saya baca ahlan wa sahlan, kemudian ahlan bika faqitu hakibati min aina anta qadim, kemudian ana qadimun min balades. Nah, seperti itu kan membaca ya. Mungkin kalau memang kita sudah mengetahui maknanya, kita pasti menggunakan gaya bahasa atau intonasi. Kan kalau kalimat pertanyaan misalkan seperti ini ya. Di mana koper Anda? Di mana koper Anda? Seperti itu. Bukan koper Anda di mana atau koper Anda di mana datar seperti itu ya. Itu kan biasanya kalau orang baca seperti itu. Misalkan aina hakibatuka, hal huwa hakibatuka. Nah, seperti itu kan sudah beda. Hal huwa hakibatuka. Beda sama hal huwa hal hadhihi hakibatuka. Bukan huwa ya, iya atau hal hadhihi hakibatuka. Nah, hal hadhihi hakibatuka. Ya. Mungkin yang perlu teman-teman perhatikan dalam al-hiwar itu juga lebih ke selain membaca, selain mengetahui maknanya, kita juga harus menggunakan ada intonasi. Seakan-akan memang kita sedang bercakap-cakap, ya bukan membaca sebuah teks. Nah, intonasi itu dapat ketika kita memahami apa yang kita ucapkan, pada pastinya seperti itu. Taib. Nah, al-anam di ila darsinal jadid, yakni al-hajj wal umrah. Ini tentang haji dan umrah. Ada beberapa tempat, ada beberapa istilah yang akan kita pelajari di sini. Mungkin beberapa rules atau aktivitas ketika haji dan umrah. Nah, ibadah haji dan umrah. Di sini ada beberapa hiwar. Ya. Alangkah baiknya kita mengetahui mufradat melalui gambar-gambar sebagai berikut ya. Nih, ada gambar yang pertama ya. Al-mufradat al-a'rudu ya. Unzur wastami wa'aid ya. Teman-teman lihat dulu, kemudian dengarkan dan kalau bisa teman-teman ikuti ya. Nah, kita bisa melihat beberapa gambar ini ya. Dan ada itu pasti di situ ada beberapa fiil atau kata kerja. Kemudian beberapa tempat, nama tempat ya. Dan mungkin beberapa istilah yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang beribadah haji atau umrah. Itu ada yasumu. Yasumu itu artinya puasa, berpuasa. Nah, yasumu merupakan fi'il mudhari' dari kata soma. Soma yasumu. Soma itu merupakan
fi'il madhi ya. Sedangkan siam, nah, biasanya asyamu, itu masuknya apa? Masdar. Gitu. Biasanya yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia mungkin biasanya kalau tidak puasa ya saya sedang siam, atau biasanya kalau suku Jawa atau orang Jawa biasanya siam, jangan siam, sampean siam apa tidak, siam maksudnya itu berpuasa ya, begitu. Nah, itu gambarnya sudah jelas, seperti ada makanan dan minuman dan ada tanda silangnya, artinya larangan untuk makan dan minum ya. Generalnya seperti itu. Nah, adapun yang di sampingnya itu ada orang seperti sedang ini ya, memegang dada ya. Ya, itu mungkin lebih dimaksud dari gambar tersebut itu dideskripsikan dalam apa? Dalam fi'il atau kata kerja yang sedang dilakukan itu yash'uru. Yash'uru itu artinya merasakan. Yash'uru merasakan, dan itu merupakan fi'il mudhari' dari kata sya'ura. Sya'ura itu fi'il madhinya. Sya'ura yash'uru, sya'ura merasakan, telah merasakan, yash'uru dia sedang merasakan, itu memegang dada ya. Itu mungkin sedang merasakan kegelisahan dan lain sebagainya, itu yash'uru ya. Nah, itu merasakan itu bisa dikaitkan dengan mungkin rasa senang, sedih, bahagia. Nah, misalkan dia merasa bahagia, yas'uru bisurur, atau merasa senang, yas'uru bisurur, dia merasa senang, asurur kebahagiaan atau kesenangan, atau as-sa'adah itu juga kebahagiaan atau kesenangan, yas'uru bis-sa'adah atau yas'uru bisurur ya, itu. Nah, bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian ya'tamiru ya, ya'tamiru itu merupakan fi'il mudhari' dari i'tamara ya'tamiru, itu ada orang memakai pakaian ihram ya. Nah, itu merupakan kata kerja untuk orang yang sedang berumrah, ya'tamiru, dia laki-laki sedang berumrah ya. Nah, itu wazannya maksudnya umrah ya, ibadah umrah. Kemudian di sampingnya itu ayyamul id. Ma makna ayyamul id? Ada yang tahu? Ayyamul id ini sering kita dengar. Hari raya. Ya, sahih. Hari raya. Ayyamul id. Unaka ayyamul id. Idaini yakni Idul Adha wa Idul Fitri. Ya. Al-Id fi lughah al-Arabiyyah makna lebih ke apa? Idul Fitri, kembali, misalkan apa? Kembali suci. Ya, itu kalau itu lah. Nah, ya, seperti itu. Baik. Kemudian di bawahnya ada orang yang tersenyum, mungkin juga sedang melihat sesuatu yang membuatnya dia senang. Kama kultu qabla qalil, seperti apa yang saya ucapkan sebelumnya. Sururun maknahu kesenangan atau kebahagiaan. Asurur al-husnu huma asbabun mukhtalifah ya. Kesenangan, kesedihan itu memiliki apa? Sebab-sebab yang banyak, sebab-sebab yang bermacam-macam. Asbabun mutanawiyah. Mungkin dari pandangan bisa membuat menjadi kesenangan atau bahkan kesedihan ya. Mu'dhamun nas yas'uru bil huzn wa yas'uru bisurur idza yanzuru syai'in ma yuhtaj au ma yuhib. Kebanyakan orang-orang kalau yas'uru bisurur, kalau merasa senang itu karena
melihat sesuatu yang ia harapkan. Nah, begitu pula kesedihan, kebalikannya, melihat atau melihat apa yang dia tidak inginkan. Kebalikan dari as-sa'adah atau asurur itu al-huznu. Al-huznu maknahu kesedihan. Ya. Kemudian maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim maknahu fatobaan makan ya, Nabi Yuna ya, Ibrahim ya, itu. Yang kemudian sampingnya itu ada gambar Ka'bah dan juga sekelilingan kumpulan manusia yang sedang melakukan ibadah haji atau umroh. Itu gambar itu bisa dideskripsikan, bisa dimaknai di sini. Maksudnya yatufu. Yatufu itu mengelilingi. Ya. Dan itu Mengitari. merupakan kata kerja. Ya. Kalau dalam istilah ya tawaf ya. Tawaf itu dari kata yatufu juga. Tofa yatufu. Tawaf. Ya. Cuman ini mengelilingi. Secara istilah artinya mengelilingi dan itu merupakan fi'il mudhari dari kata tofa yang merupakan fi'il madhi atau kata kerja lampau. Tofa yatufu. Ya. Coba bisa teman-teman ikuti. Tofa yatufu. Bisa on mic aja. Tofa yatufu. Tofa yatufu. Mengelilingi. Mengelilingi, mengitari. Mengitari, mengelilingi. Kilahuma sahih, keduanya sama. Ya, begitu. Ya. Tofa yatufu. I'tamara ya'tamiru. Sya'ura yash'uru. Soma yasumu. Ya Itu sumu. begitu ya. Kemudian janibuhu haula. Itu apa? Sekitar. Ya. Di sekitar. Ana askunu haulal ma'had. Misalkan saya tinggal di sekitar pondok misalkan. Au ana askunu haulal masjid. Saya tinggal di sekitar masjid. Ya, itu. Ya, bisa dipahami ya. Itu gambar situ di sekitar fikuman ya'rif itu di tengah itu ada apa itu? Jumrah. Ya, sahih. Jumrah. Haulal jumrah unasun annasu kathirun. Ya. Annasu kathirun haulal jumrah. Ya. Manusia itu banyak ya, di sekitar apa jumrah. Maka khutah al khutah minal ibadah fil haji awil umrah mungkin romyu mada romyul hajar melempar batu ya fi aina fi jumrah ya fataman hunaka al unas kathir haul al jumrah ya semua mungkin di sekitar jumrah itu banyak lautan manusia, kumpulan manusia yang apa lagi ramyul hajar melempar batu jumrah ya gitu. Kemudian tahtahu al-Ka'bah ataupun Ka'bah manahu Ka'bah ya makanun yaqufu biha unasun katsirun nasun yaqufu haulal Ka'bah ya. Manusia-manusia pastinya yaqufu mengelilingi haula sekitar Ka'bah indah ibadatil hajj awil umrah ketika beribadah haji atau umrah. Ya. Kemudian
Janibu, gambar setelahnya. Yang terakhir itu aswatun. Aswatun maknahu berjalan. Itu ada kumpulan manusia yang berjalan. Ya, ibadah. Ya. Aswatun maknahu berjalan. Ya. Sama seperti masyun. Ya. Ya. Berjalan. Berjalan. Dan itu pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Watabaan fi indal haji wal umrah la nakifu fi makanin wahid. Pasti kita tidak hanya apa ketika ibadah haji dan umrah, tidak hanya stay di satu tempat. Pasti kita akan melakukan mungkin rukun-rukun al-hajj wal umrah. Kita melakukan arkan fil hajj wal umrah. Ya. Nah, dari itu kita ke Mina dan tempat-tempat yang lain. Pasti gunakan aswatun. Aswatun mungkin lebih ke step dalam perjalanan ya. Fil hajj wa awil umrah. Nah, guna mulkhis tarakib, mulakhasat tarakib min fa insyaallah yusa'idukum fi ta'il kalimah. Ya, ini ada beberapa mulkhasat tarakib di basic 2 ini pasti kita ada diberikan mulkhasat tarakib untuk mempermudah teman-teman dalam membuat kalimat atau membuat pertanyaan atau sebagai bahan al-khiwar atau percakapan. Nah, itu ada kolom pertama nomor, kedua ada aina, di mana, ishtaroita, itu merupakan fi'il madhi dari ishtaro yashtari, ishtaroita. Kalau ishtaroita itu Membeli. tadi Membeli. buat kamu ya. Kemudian di bawahnya itu ada apa? Nama-nama benda. Thawbal ihram, thawb pakaian. Artinya thawb itu pakaian, ihram berarti pakaian ihram. Al-qamis maknahu kemeja. Al-malabis maknahu apa? Pakaian-pakaian atau baju, atau as-sauba saja pakaian. Al-malabis wa thawb kilahuma sahih, walakin al-farq bainal malabis wa thawb ya. As-saub itu lebih ke pakaian berupa kain yang tidak banyak model ya, biasanya polos panjang. Itu lebih, kalau kita mengartikan itu thawb itu lebih ke pakaian. Cuman al-malabis la katsirun jiddan ya. Baju kalau malabis itu lebih ke pakaian yang sudah mungkin bermacam-macam atau bermerek ya. Jadi seperti kemeja, kemudian kemeja, entah itu kemeja batik ataupun yang sudah kemeja yang sudah modern, yang sudah bermacam-macam, kali ini bisa disebut dengan al-malabis ya. Namun at-thawb itu lebih ke kain ya, kain yang polos seperti itu. Jadi entah itu panjang ataupun pendek, yang jelas biasanya itu masih pure ya, tidak banyak apa namanya, tidak banyak yang mengartikan itu sebagai baju-baju kekinian gitu. Kemudian malabis aryadhah itu pakaian apa? Pakaian olahraga. Aryadhah itu olahraga. Al-malabis itu merupakan pakaian. Jadi bisa dipahami ya perbedaan malabis dengan thawb itu apa ya. Nah, kemudian kam, ini kalimat harf yang lebih ke pertanyaan ya. Kam syautan, berapa langkah atau perjalanan, berapa langkah atau perjalanan. Syaut itu mufrad dari aswatun. Syaut itu langkah atau berjalan ya. Kalau aswatun itu langkah-langkah atau perjalanan atau apa namanya, jalan-jalan. Syaut.
seperti langkah, lebih ke langkah dan berjalan kaki. Al-muhim istilah yang penting istilah saut itu diistilahkan tidak mengendarai apapun dan itu pasti jalan di atas bumi, tidak berkendara, seperti langkah derap, langkah dan juga perjalanan yang tidak memakai kendaraan. Kemudian kam sautan tufta. Tufta itu apa? Dari kata apa? Fi'il madhi untuk anta. Dari tofa ya tufu. Kalau tufta itu apa? Kamu telah berkeliling, ya. Kamu telah berkeliling. Kam sauban ishtaroita, berapa pakaian kamu yang telah kamu beli. Ishtaroita berarti telah kamu beli. Kemudian solatan, kam solatan solaita, berapa solat kamu yang telah kamu solati. Maksudnya dari sini adalah hunaka anwa al mutanawi'ah di sholat. Di sana ada bermacam-macam sholat. Mungkin al as-sholah, as-sholawat, al mafu al marfudah, al marfud, guna homsu sholawatin, yauni al awal subuhu, az-zuhru, al asru, al maghribu, al isya, hunaka homsu sholawatin, walakin ghairu dzalik la katsiratun jiddan. Salat wajib itu kita 5. Ketika di ibadah haji dan umroh mungkin kita lebih melakukan sholat-sholat yang lain seperti mungkin sholatul hajah, tahajud, au duha, au sholatul taubah, ya, jadi itu. Kemudian kam wajibatan akalta, kam wajibatan akalta, kamu wajibnya atau biasanya wajibnya biasanya seringnya makan berapa kali dalam sehari. Nah kalau al-farq ya pasti setiap orang punya perbedaan. Ada yang rutin makan itu dalam sehari 3 kali ataupun 2 kali ataupun bahkan kalau memerlukan atau kalau apa saja. Lakasiratun jiddan, banyak sekali mungkin kebiasaan dalam apa ya bermakan teman-teman tidak sama. Ya. Nah ini juga lebih ke sama juga lebih ke mulakhasut tarokib. Sholat itu ini lebih ke pertanyaan berapa rakaat. Sholat itu kam sholaita fi kam rakaatan tusolli fi subhi, tusolli fi subhi rakaataini. Saya sholat subuh itu 2 rakaat. Sholat itu rakaataini masalah. Korok tuh kita baini, sumtu yaumaini, fakit tuh hakibataini, akal tuh sama kata ini. Ini tuh lebih ke takkid untuk jumlah, penekatan untuk jumlah. Korok tuh kita ini saya telah membaca 2 buku. Sumtu yaumaini, saya telah berpuasa yaumaini 2 hari. Kemudian fakit tuh hakibataini, saya telah kehilangan 2 koper saya. Akal tuh apa sama kata ini, sama kun maknahu ikan. Sama kata ini berarti 2 ikan. Nah, itu. Ini juga sama. Natufu fil yaum. Kolom pertama natufu, nadrusu, na'malu, nadhabu, nakhduru. Natufu itu kami mengelilingi, itu merupakan fi'il mudhari untuk kami. Nadrusu kita belajar, na'malu kita bekerja, bawahnya lagi nadhabu kita pergi, nahduru kita apa? Hadir. Fi yaumil tani asyar, hadi asyar, rabi asyar, khamis asyar, sadis asyar, sani asyar 12, hadi asyar 11, rabi asyar
14, hadi asyar, khamis asyar 15, asadis asyar 16. Itu mungkin istilah-istilah fi ba'dil ayam indah ibadatil haji wal umrah, seperti itu. Kemudian mata wasolta, kapan kamu sampai, mata wasolta ila, sampai ilal masjidil haram, di masjid haram atau Makkah, Madinah, dan ini Musdalifah. Kemudian Arafah ini ismul makan, semua nama-nama tempat. Wasolta itu apa? Sampai. Kamu telah sampai atau kamu sudah sampai. Nah, oke, sebelum kita ke percakapan dari mufradat ini, ya ini apakah ada yang teman-teman masih bingung terkait beberapa istilah-istilah mungkin atau mufradat tentang haji dan umroh? Mungkin kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan saja ya. Ustaz, ini soal Ustaz. Baik, tafadhol akhuna Rifki. Itu tadi yang apa? Sadisa Asyar ya, yang 16. Ya, Bukan As-Saba Asyar ya. Itu yang kenapa bisa langsung ke yang bukan yang mufradat Tat, yang tadi Tat. Yang satu lagi. nah ini. Nah, ini kan As-Sadisa Asyar. Hmm. Ini 16 kan. Kenapa enggak As-Saba Asyar Tat? Kenapa bisa langsung berubah ke Sadisa? Ya, Asabi Asar itu 17. Sedangkan Asadi Asar 6. Oh, Asita. Nah, Asita. nah, ya, ini mungkin Kenapa pernah jadi saya Asadis? baik, bisa dipahami ya. Mungkin Iya. ini terkait pernah saya singgung juga ya. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang masih bingung. Kenapa kok kalau menunjukkan adat wa ma'dud kok ada perbedaan? Kenapa asadis asar jadi kenapa kenapa enggak sita ya? Sita ke asadis kok jauh sekali. Nah, sebenarnya dalam ini Robian misalkan saya kasih contoh ya. Awalan, sanian, salisan, robian, khomisan, sadisan. Nah, kalau menunjukkan yang ke itu memakai apa? Istilah sani asyar, hadi asyar. Itu artinya apa? Yang ke 11. Misalkan asani asyar yang ke 12, arabi asyar yang ke 14. Nah, yang ke dan bertemu dengan adat itu berbeda dengan pure kita berhitung dalam al-hisab atau ilmu berhitung, itu wahid, isnani, salasa, arba'ah, khomsah, itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 misalkan. Kemudian Ustaz, kalau yang ke-1, yang kedua, yang ketiga gimana Ustaz? Nah, itu kan sudah beda ya. Kita bukan yang ke-1 wahid, atau biasanya kita kalau yang ke-1 itu awalan. Ya, 1 berhitung coba 1 sampai 5. Wahid, isnani, salasah, arba'ah, khomsah. Bukan awalan, sanian, salisan, robian, khomisan. Bukan ya. Nah, itu secara dalam ilmu al-hisab atau ilmu berhitung pun itu ada 2 ma'dud, itu tergantung pemakaiannya. Kalau pemakaiannya untuk hanya sekedar matematika ya, itu seperti kita berhitung 1 sampai 10 misalkan. Kalau maknanya untuk yang kedua, yang pertama, ya misalkan anak pertama, anak laki-laki pertama, apa bahasa Arabnya biasanya? Awalan walad. Ya. Al al walad al awal mungkin, Awalan. atau kelas yang Awal. pertama. Coba kalau kelas yang pertama, al faslu
Al-wahid Al-faslul apa awal. al-awal? Al-faslul awal. Nah, ya. Kemudian untuk kenapa yang misalkan kelas 6 al-faslu as-sadis, kenapa enggak al-faslu as-sittah? Nah, bisa dipahami ya. Jadi untuk memudahkan teman-teman dalam membedakan itu semua, jikalau itu memang pure dalam ilmu berhitung atau matematika, jelas kita memakai apa? Istilah-istilah berhitung pula. Namun jika katakanlah kita itu adat atau makdud tentang jumlah ya, dan atau lebih ke urutan ya. Urutan dengan berhitungan beda. Ya. Ini urutan yang pertama, ini urutan kedua, ini urutan yang ketiga. Berbeda dengan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita memakai kalimat beberapa kalimat atau beberapa istilah ini, biasanya itu dalam muhadasa atau percakapan yang menunjukkan urutan. Ya. Sedangkan yang saya bilangkan, yang saya bilang tadi, 1, 2, 3 itu menunjukkan apa? Bilangan. Cuman juga bisa dikatakan apa? A'dad wa ma'dud. Ya. Jumlah, kalau bilangan dengan jumlah itu kan beda. Biasanya jumlah itu lebih ke banyak atau sedikit. Kalau bilangan itu angka. Biasanya seperti itu. Jadi asadis itu biasanya